Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Pandemi yang kita alami ini memang memutarbalikkan semua prediksi. Sungguh-sungguh tidak jelas. Bahkan para ahli pun bingung. Yang semula diperkirakan hanya 3 sampai 6 bulan, ternyata 1 tahun dan masih terus berlangsung pandemi ini. Banyak sekali prediksi-prediksi yang ternyata keliru. Dan situasi juga membuat kita menjadi makin berat karena ternyata cukup lama apa yang harus kita hadapi ini. Mungkin saatnya kita harus sungguh-sungguh mengubah mindset kita, cara kita hidup, cara kita berelasi. Dan dalam hal ini, Bapak Suci Fransiskus sungguh luar biasa. Dia sangat prihatin dan memikirkan, merenungkan, dan kemudian menawarkan sebuah solusi, jalan keluar. Bapak Suci mengharapkan kita tetap berpegang pada ketiga keutamaan yang sungguh-sungguh bisa menguatkan kita, yaitu harapan, iman, dan kasih. Kita harus bisa memancarkan harapan, menyebarkan iman, dan terus melakukan cinta kasih meskipun kecil. Namun tentu pertanyaannya, masa pandemik seperti ini, harapan macam apa yang bisa kita tawarkan? Ketika kita sendiri seperti di dalam kegelapan, di dalam lorong yang gelap, tidak melihat cahaya, harapan sedikit pun. Bapak Suci Fransiskus mengatakan, harapan itu bukan harus sesuatu yang besar sekali, tidak. Bahkan kebaikan hati, small act of kindness, tindakan kebaikan kecil, itu sudah bisa memberi harapan. Dan kalau harapan itu meskipun kecil, dibagikan, kuncinya memang pada kata dibagikan, itu akan menjadi harapan yang besar. Seperti terang nyala lilin. Di dalam kegelapan, lilin kecil itu bisa bernyala dan menerangi sekitarnya. Apalagi kalau lilin itu terangnya dibagikan untuk menyalakan lilin-lilin yang lain. Maka kegelapan itu akan terusir oleh terang yang begitu besar. Dan yang menarik, nyala lilin itu tidak habis kalau dibagi. Lilin itu tetap bernyala. Nah, harapan itu kalau dibagi juga tidak membuat harapan itu hilang, tetapi justru makin berkembang. Maka meskipun kecil, kita harus menebarkan harapan. Senyuman yang tulus, keikhlasan mendengarkan di saat-saat orang tidak peduli, itu membawa harapan. Kecil, tetapi ketika dibagikan menjadi besar. Dan tidak habis malah menjadi besar. Kita tentu ingat kisah Nabi Elia ketika bangsa Israel mengalami kekeringan hebat karena hujan tidak turun berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan kemudian Nabi Elia bertemu dengan seorang janda di Sarfat yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat adonan roti kecil, roti terakhir yang akan mereka berdua makan, ibu itu dan anaknya, dan kemudian mereka siap mati. Dan Nabi Elia mengatakan, buatkan dulu untukku sepotong roti bundar kecil. Dan janda Sarfat itu dari kekurangannya memberi harapan, membuatkan roti bundar kecil untuk Nabi Elia. Dan apa yang terjadi? Gandum dan minyak dalam buli-buli janda itu tidak pernah habis. Terus ada, terus ada. Mujizat dikerjakan karena kebaikan kecil yang membawa harapan itu. Maka meskipun kecil, harapan perlu kita bagikan. Bapak Suci juga mengatakan, bukan hanya harapan yang harus dibagi, cinta juga harus dibagi, iman harus juga dibagi. Maka kita juga mempunyai cinta yang harus dibagikan. Karena kita menerima cinta itu, terutama dalam Ekaristi. Roti-roti yang dibagi-bagi itu tidak habis. Tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu, dibagi-bagikan itu tidak habis.
cinta yang kita kenangkan itu dibagi-bagi justru berkembang menjadi berlipat-lipat. Dan tubuh Kristus itu yang dibagi-bagi itu adalah Anda dan saya. Maka kita juga harus membagi-bagikan kasih itu dengan tulus supaya juga membawa harapan. Jemaat perdana, mereka tidak ada yang berkekurangan karena mereka saling membagikan. Kalau mempunyai tanah yang luas, mereka jual, mereka bagi-bagikan kepada yang membutuhkan, yang tidak punya. Mereka membagikan kasih karena mereka peduli kepada yang lain dan yakin bahwa yang lain itu adalah bagian dari dirinya. Bahwa dirinya dengan yang lain itu satu tubuh, hanya berbeda dan bermacam-macam anggota. Tapi semuanya adalah tubuh Kristus. Menerima roti yang sama, menerima tubuh yang sama, tubuh Kristus, darah Kristus. Dan karena itu mereka menjadi satu. Kalau ada yang berkekurangan, yang berlebihan berbagi. Mengasihi bukan hanya dalam hal materi, tetapi berbagi hidup. Karena tubuh Kristus itu ya Anda dan saya. Gereja adalah tubuh Kristus yang sama. Maka kalau ada yang menderita, ya kita yang menderita. Kita ingin berbagi kasih. Dan kalau kasih itu dibagikan, ternyata tidak habis, malah berlimpah-limpah. Iman juga harus dibagikan. Bukan membagikannya dengan cara seperti, you harus percaya seperti yang saya percayai. Bukan itu. Tetapi tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah orang mengerti bahwa hidup saya dibangun atas kepercayaan pada Bapa Tuhan yang baik. Meskipun kendati masa pandemi, tetap percaya, tetap berharap, tetap mengandalkan Tuhan. Dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Menyelamatkan orang lain. Mendatangkan keselamatan. Iman yang sebesar biji sesawi pun bisa memindahkan gunung. Mempunyai kekuatan yang dahsyat. Maka kita juga harus berbagi iman. Bukan pertama-tama menggurui, mempertobatkan, bukan. Tetapi memberi kesaksian bahwa saya mendasarkan hidup saya atas iman yang teguh kepada Tuhan. Tetap percaya juga dalam masa sulit seperti ini. Mungkin contoh ini bisa membantu kita menjadi lebih jelas tentang bagaimana cara membagikan iman. Dan bagaimana iman itu bisa menyelamatkan banyak orang. Kisahnya pada suatu ketika ada sebuah kampung yang mengalami kekeringan hebat karena tidak hujan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sumber air, mata air sudah kering, sungai-sungai sudah lama menjadi kering, tanaman sudah tidak bisa tumbuh karena tidak ada air. Mereka bahkan untuk minum pun sudah sulit. Lalu ada seorang musafir yang lewat dan kemudian ikut prihatin dan mengajak masyarakat kampung itu untuk berdoa bersama. Mengapa kita tidak berdoa bersama? Karena kalau kita penuh iman, sungguh-sungguh ada iman meskipun itu sebesar biji sesawi saja, kekuatannya dahsyat sekali. Hujan pasti turun. Maka mari 3 hari lagi, hari Minggu, kita kumpul di lapangan semuanya. Dan kita satukan iman kita. Kalau lemah iman kita, kita saling meneguhkan. Dan kalau ada yang mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, hujan pasti turun. Dan masyarakat itu yang tadinya sudah putus asa, bersemangat lagi. Hari Minggu mereka kumpul. Dan musafir itu melihat ke kiri dan ke kanan, menunggu sampai semuanya kumpul. Dan ketika dia sudah melihat semuanya kumpul, dia melihat ke ujung jalan dan yang sedang datang dan dia dengan penuh sukacita nampak dari wajahnya, dari senyumnya. Dia kemudian mengatakan, oke, mari kita sekarang berdoa. Dan kemudian dia memimpin doa dan hujan turun lebat luar biasa. Kenapa? Musafir itu yakin. Rupanya musafir itu nunggu terus dan kemudian dia melihat di ujung itu ada seorang anak kecil umur 8 tahunan. Dia membawa 2 payung. 1 payung untuk mamanya, 1 payung untuk dirinya. Dia jalan sendirian karena mamanya sudah meninggalkannya duluan. Dan musafir itu senang sekali ketika dia melihat ada anak kecil membawa payung, pasti hujan akan turun. Anak itu
mempunyai iman sebesar biji sesawi yang murni. Karena itu dia tidak ragu-ragu. Dia sudah langsung bawa payung dari rumah, 2 lagi. Dan karena itu hujan turun. Itulah iman yang menyelamatkan meskipun iman itu kecil. Maka kita juga perlu membagikan iman kita meskipun iman kita itu kecil. Kita juga perlu mempunyai iman seperti iman anak kecil yang percaya penuh kepada Allah yang adalah Bapa kita. Maka mari kita berbagi. Dalam saat-saat sulit ini justru kita bisa menyatukan harapan, kasih, dan iman kita. Kita bisa saling meneguhkan dengan small act of kindness. Tindakan kebaikan kecil yang bisa menyelamatkan, yang bisa memberi harapan kalau kita kerjakan dengan penuh kasih. Dan jangan lupa, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.